Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alladzi wafaqana li tariqil huda war rasyad wa ja'alana fi darid da'wah wal irsyad. Salatu wassalam ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin qudwatina fid da'wah wal irsyad wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu fid da'wah wal irsyad fafazu fid dunya wal ma'ad. Amma ba'd. Syukur tak terkira kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala akan nikmat dan kesempatan azam yang kuat terpatri di hati kita semua, hadir kembali pada malam hari ini bersama Rekruta Profesor Dr. Haji Andi Syamsubahri Galigo melanjutkan kajian kitab kita Alum tidak? Oh, tidak. Yang insya Allah akan dilanjutkan kembali pada malam hari yang berberkah ini insya Allah. Oleh karenanya kita memberikan kesempatan dan seluas-luasnya kepada Andre Guruta untuk melanjutkan bacaan kitab kita Al-An pada tafadhal masykurah. Ya, syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi majlisina hadza waj'alhu muhatan bil khairati wal anwari wal barakat. Wa waffiqna li sholihil amali wal akhlaq bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amla qulubana bi anwari mahabbatika wa ma'rifatik wa asrarana bi anwari musyahadatik wa uqulana bi anwari tafakkuri wal fahmi anka wa nufusana bi anwari tazkiyah wa ajsadana bi anwari istiqamah ala ta'ati wal khidmah wa zawatana bi tahaqquqi bi nuril ubudiyah bijudika wa karamika ya akramal akramin. Alhamdulillah, malam ini kita teruskan pengajian atau bacaan kitab Al-Luma' bi Usulil Fiqh yang sudah beberapa kali kita membaca. Kita sudah sampai kepada bab al-kalamu fi annal amra yaqtadil fi'la marratan wahidah awit tikrar. Nah, ini satu permasalahan ya, yang terkait dengan kalimat perintah, termasuk secara umum juga sebenarnya. Ya, kalau ada perintah ya dari orang tua kepada anaknya, karena mana yang telah
disebutkan sebelum ini bahwa perintah itu dari atas ke bawah. Ya, jadi kalau kita sama-sama kawan, nah itu bukan perintah namanya. Ya, perintah itu kalau dari atas ke bawah. Ya, tentunya secara umum ya kita pahami seperti itu, tapi secara khusus ini usulul fiqh, terutama di dalam memahami perintah-perintah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ataupun dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dari Al-Qur'an ataupun dari hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang akan kita baca di sini yaitu penjelasan mengenai tentang perintah itu. Dia menghendaki perbuatan sekali atau berulang-ulang. Ya. Adakah kita pahami hanya sekali ya, atau berulang-ulang? Ya, karena kalau kita diperintah umpamanya, nah, kita pahamnya sekali lah, ya kan, itu umumnya. Cuma laksanakan ini, kita laksanakan sudah. Ya, tapi perintah itu ya terkadang hanya sekali cukup, terkadang berulang-ulang, seperti perintah sembahyang, aqimus shalah. Ya, tentu bukan hanya sekali. Ya, karena ada ayat lain atau karina-karina yang menunjukkan bahwa dia berulang kali apabila syaratnya sudah sampai, waktunya sudah sampai. Begitu juga perintah zakat, perintah puasa. Nah, ada lain ya perintah itu, karena perintah itulah kalau kita laksanakan itu namanya ketaatan. Ya, kita wajib taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Nah, jadi ini yang kita baca di dalam usulul fiqh. Imam Asy-Syirazi mengatakan, idza waradat sighatul amri li ijabi fi'lin. Ya, jadi apabila kita temukan satu segat ini artinya bentuk kalimat perintah, ya, dalam Al-Quran misalnya atau dalam hadis, kalimat perintah itu untuk tujuan mewajibkan perbuatan. Ya, seperti perintah sembahyang lah, yaitu mewajibkan perbuatan, itu sembahyang. Yang pertama sekali, wajaba al-azmu alal fi'li. Ya, wajib kita tanamkan keazaman di dalam ke atas pelaksanaannya. Ya, jadi kalau ada perintah, maka yang paling awal itu wajib kita azamkan bahwa ini ya mesti dilaksanakan, mesti dipatuhi. Wa yajibu tikraru zalika kullama dzukiral amru. Ya, apabila disebutkan perintah itu, maka wajib diulang. Ya, wajib dikerjakan lagi. Ya, itu pada dasarnya. Li'annahu idza dzukira wa lam ya'zim alal fi'l. Jadi kalau diperintahkan, disebutkan perintah itu, tetapi kita tidak mengazamkan
tidak berniat keras untuk melaksanakan, shara musirran alal inad. Maknanya kita menolak, ya kita membangkang, kita menolak. Jadi kalau ada perintah, ya, kita tidak langsung meniatkan untuk melaksanakan, maka itu maknanya kita ini musir alal inad. Artinya dia membangkang, dia tidak patuh. Ya, wa hadza la yajuz. Ya, ini tidak boleh. Artinya kalau ada perintah, ya kita mesti azamkan untuk melaksanakan kalau kita mau menjadi orang yang patuh. Ya. Karena kalau kita tidak mengazamkan itu untuk melaksanakan, maka kita dianggap ya durhaka lah istilahnya. Nah, itu dalam memahami kalimat-kalimat perintah. Ya. Wa amma al-fi'lul ma'mur bihi, adapun perbuatan yang diperintahkan itu. Ya. Taruhlah umpamanya kita katakan perintah sembahyang, nah perintah sholat. Wa in kana fil lafzi ma yadullu ala tikrari, apabila pada lafaz perintah itu ada yang menunjukkan berulang-ulang, wajib tikraruhu, ya wajib dilakukan terus-menerus. Ya, artinya tidak boleh kita hanya sekali, ya harus berulang-ulang. Nah, kalau memang diperintahkan untuk perbuatan itu diperintahkan untuk berulang-ulang, kita dikatakan fa in kana fil lafzi ma yadullu ala tikrari. Ya. Itu yang dimaksud kita laksanakan secara berulang. Wa in kana mutlaqan, ya kalau lafaznya mutlak, tidak ada di situ bahwa kerjakan, ya setelah datang lagi nanti kerjakan lagi, setelah sampai lagi waktu kerjakan lagi, tidak ada seperti itu. Mutlak, ya mutlak. Ya. Fafihi wajhani. Ya, jadi ada dua pandangan di kalangan mazhab Imam Asy-Syafi'i, dua wajhani, di pandangan di dalam ya mazhab. Wa min ashabina, di antara ya sahabat kami, yaitu di antara ulama Syafi'iyah, ada yang mengatakan yajibu tikraruhu ala hasabit taqah. Ya, wajib diulang-ulangi sesuai dengan kemampuan. Walaupun lafaznya itu mutlak. Ya. Walaupun lafaznya itu mutlak. Nah, itu pandangan yang pertama. Wa minhum man qala la yajibu aksar min marrah. Ya, artinya tidak wajib ya, kecuali hanya sekali. Jadi yang lain itu bukan wajib lagi. Ya, namanya marratin wahidah. Illa bidalilin ya dulu ala tikrar, kecuali ada dalil yang menunjukkan ya mesti tikrar. Ya, seperti yang kita dipahami oleh ulama fikih, sembahyang 5 waktu umpamanya, karena disebutkan sembahyang 5 waktu ya, setiap datang waktunya kita sembahyang, walaupun dalam Al-Quran hanya sekali aqimus shalah. Ya, tetapi mengandung makna sembahyang di situ dilakukan secara tikrar, berulang-ulang sesuai dengan karinanya. Ya, kita sebut sembahyang 5 waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, ada waktunya. Jadi kalau ada waktunya kita sembahyang lagi lah. Nah, itu maksudnya begitu. Ya, beda kalau haji ya, atimul hajjah wal umrata lillah. Ya.
sempurnakan ibadah haji dan umrah sekali. Jadi tidak ada dalil yang mengatakan bahwa wajib dilaksanakan setiap sekian tahun umpamanya. Seperti ada pandangan yang tidak kuat yang mengatakan setiap 5 tahun itu wajib ya haji itu. Tapi kita secara umum mazhab Imam Syafi'i, malah mazhab Arba'ah mengatakan hanya sekali seumur hidup. Baik yang ibadah haji ya, ataupun umrah, sekali aja, ya, sekali. Jadi setelah itu, itu sudah sunnah lah. Kalau sudah sunnah bukan lagi wajib. Itu yang dimaksud di sini. Ada lafaz menunjukkan bahwa diulangi. Kalau tidak ada maka mutlak, maka sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan yajibu tikraru, boleh dilaksanakan secara menurut kemampuan. Wa minhum man qala la yajibu aksar min marrah, ya hanya sekali saja kecuali ada dalil yang menunjukkan berulang-ulang. Wa huwa sahih, ya, dan inilah pandangan yang sahih ya menurut tarjih Imam As-Sirazi. Wa dalil ala anna itlaqal fi'li yaqtadi aqal ma yakau alaihi al-ismu. Adapun dalilnya bahwa kalau perbuatan diperintahkan itu mutlak, maka dia menghendaki ya lebih kecil, ya sedikit apa yang disebut dengan nama atau perintah itu. Itu apa dalilnya? Ala taro. Dalilnya ini dia kiaskan dengan orang yang bersumpah. Adakah kamu tidak melihat annahu law halafa la yaf'alanna barra yaminuhu bimarratin wahidah. Kalau ada orang bersumpah saya mesti lakukan ini, ya demi Allah pokoknya, dia mengatakan begitu. Ya, maka setelah dia lakukan sekali, maka terlepaslah dia punya sumpah itu. Sumpahnya sudah menjadi bersih. Fadallah ala anna annal itlaq la yaqtadi aksar min zalik. Ya, jadi menurut kaidah bahwa lafaz mutlak itu dikehendaki hanya sekali kecuali ada dalil, ada karinah yang menunjukkan lebih dari sekali atau berulang-ulang. Nah, itulah yang dikehendaki sini oleh Imam As-Sirazi. Kemudian faslun wa amma idza allaka al-amra bisyart. Nah, kalau dia gantungkan perintah itu dengan syarat, dia gantungkan, dia kaitkan dengan syarat. Bi an yakula iza zalati syamsu fasolli. Ya, umpamanya kalau matahari ini tergelincir, maka sembahyanglah. Ya, seperti dalam perintah sembahyang. Sembahyanglah apabila zalati syams. Ya. Jadi ini ada syarat, ya syaratnya iza zalati syams, ada syarat. Ya. Jadi pertanyaannya di sini fahal yaqtadi tikrar, apakah ini menghendaki berulang-ulang? Kalau menurut perintah di sini kan setiap matahari tergelincir maka kita mesti sembahyang. In qulna inna mutlaqal amri bi muqtadat tikrar fal mu'allaku bi syartin mislihi.
Ya, jadi kalau kita mengatakan bahwa mutlakul amri yaqtadi tikrar, itu pandangan pertama tadi, nah, maka digantungkan di sini dengan syarat yang sama. Kalau adalah jadi setiap selesai matahari tergelincir kita sembahyang. Ya. Wa ingkulna, kalau kita katakan pandangan yang kedua, inna mutlaqahu la yaqtadi tikrar. Nah, lafaz tikrar itu lafaz yang mutlak itu tidak menghendaki diulangi. Jadi cukup waktu dia mengatakan kalau ya matahari sudah tergelincir, ya sembahyang. Udah sembahyang dah lah. Ya besok lain lagi lah. Ya, itu maksudnya di sini. Ya, tidak sama dengan pandangan pertama tadi ya. Dia harus berulang-ulang. Fafil mu'allaki bisyartin wajahani. Jadi kalau pandangan yang kedua kita pegang, maka ketergantungannya kepada syaratnya itu ada dua ya pandangan. Nah, inilah alat kita baca fikih banyak pandangan-pandangan. Wa min ashabina man qala yaqtadi tikrar kullama takarrara syar. Ya, seperti yang kita pahami lah secara biasa kan. Artinya perintah sembahyang zuhur. Ya, apabila tergelincir matahari. Maka setiap tergelincir matahari ya sembahyanglah. Nah, itu pemahaman dari yang kedua, pertama dari yang kedua. Ya. Wa minhum man qala la yaqtadi. Nah, ada juga kan tidak. Nah, tidak terkait dengan syarat itu. Dan ini pendapat sebenarnya yang paling sah. Ya, yang paling sah. Ya, jadi kenapa kalau kita sembahyang itu secara umum sembahyang itu memang sudah ditentukan bahwa setiap sembahyang itu ada waktu tertentu. Bukan perintah tadi bahwa apabila matahari tergelincir maka kita sembahyang zuhur umpamanya. Bukan dari situ diambil. Wa wala sah. Jelas kalau perintah seperti ini ya kemudian lafaznya mutlak ya tidak ada syarat-syarat disebut ya maka yang paling sah itu hanya sekali saja. Lianna kullama la yaqtadi tikrar idza kana mutlaqan lam yaqtadi tikrar idza kana mutlaqan bisyar. Ya, jadi kalau memang dipahami secara mutlak, jadi sekalipun ada syaratnya itu berlaku untuk pekerjaan ya sewaktu diucapkan itu. Seperti kat-tolak. Ya, kat-tolak seperti tolak umpamanya. Ya, artinya mentala istri ya. Maksudnya situ pernikahan. La farqa baina ayyakula anti talib wa baina ayyakula idza zalatis syamsu wa anti talib. Tidak ada perbedaan. Adakah syaratnya atau tidak ada syaratnya? Mengatakan anti talib. Mananya ya sekali itulah. Talak lah. Atau dia mengatakan idza zalatis syams anti talib. Kalau terbenam tergelincir matahari ya kamu tertalak. Saya juga sekali juga. Ya, tidak perlu bahwa nanti kalau besoknya talak lagi, besoknya talak lagi, tidak. Nah, itu dalilnya. Nah, dalil yang dikemukakan oleh Imam Syirazi. Nah, jadi banyak dalil-dalil muqaranah ataupun istilah kita istilah qiyas. Nah, ini lagi pasal yang kedua, wa amma idza takarrara al-amru bil fi'lil wahid. Nah, apabila perintah itu berulang. Nah, jadi lafaz perintah itu berulang. Nah, tetapi perbuatannya hanya satu saja serupa. Ya, dia qal sholli, summa qal sholli, ya dua kali. Ya sembahyang, kemudian sembahyang. Fa in qulna inna mutlaqal amri yaqtadi tikrar. Ya, kalau kita mengambil pandangan pertama di atas tadi, menghendaki pengulangan, ya jadi diulang-ulanginya ini menunjukkan bahwa
perbuatan itu harus berterusan, nah bukan hanya sekali. Wa in qulna innahu yaqtadil fi'la marratan wahidah fa fi tikrari wajhani. Ya, tapi kalau kita pahami bahwa hanya sekali saja, walaupun 2 kali dia sebut silakan sembahyang bukan 2 kali. Ya, jadi kalau kita memahami begitu, maka terkait dengan pengulangannya itu ada 2 pandangan. Pertama, annahu ta'kid. Itu yang inilah yang dipahami sebagian ulama fikih, Qaulu as-Sayrafi, seorang ulama fikih yang terkenal. Wasani annahu istinaf. Yang kedua itu adalah istinaf, permulaan perintah lagi. Jadi kalau kita mengatakan silakan sembahyang, ya, sudah itu silakan sembahyang, ya maknanya 2 kali lah. Wa huwa sahih. Dan itu pandangan yang sahih. Wa dalilnya wa dalil alaihi anna kulla wahidin minal amrayni yaqtadi ijad al-fi'li indal infirad. Karena setiap perintah itu menghendaki azam untuk mengamalkannya. Jadi kalau 2 kali maknanya 2 kali lah. Fa iza istama'a aujabat tikrar. Tapi kalau dikumpulkan dua-dua maka wajib tikrar. Kama law qulna bi fi'lain al-qaum kama law kana bi fi'laini. Ya, kalau kedua-duanya 2 perbuatan yang berbeda. Ya, jadi itu sedikit pemahaman terhadap lafaz-lafaz perintah itu. Ya, jadi kesimpulannya itu tadi, ya, perintah dan dipahami wajib. Ya, kalau tidak ada karinanya, maka dipahami hanya sekali dilakukan. Tapi kalau ada karinanya, kita lakukan secara berterusan. Ya, seperti contoh-contoh tadi ada perintah haji, perintah sembahyang. Nah, ini semua contoh-contohnya sudah ada, tapi ini memberikan pengertian kita bahwa beginilah cara berpikir ulama kita, ya, sehingga menyimpulkan kesimpulan-kesimpulan yang kita jadikan sebagai natijah atau buah daripada fikih itu. Ya, kita baca sedikit lagi, mungkin kalau tidak sempat kita baca semua, kita baca yang ini saja ya, penting karena ini perlu juga kita ketahui nih. Babun, ya ini satu bab, al-kalam fi anna al-amra hal yaqtadil fi'la alal fawri amla. Ya, jadi kalau perintah itu datang, adakah mesti kita lakukan secara langsung begitu? Ya, artinya tidak ada jeda waktu. Perintah langsung kita laksanakan. Amla atau tidak? Ini yang dipersoalkan lagi. Pada perintah itu, adakah wajib terus langsung kita laksanakan atau boleh ditunda-tunda dulu? Ya, ditunda-tunda dulu. Idza warada al-amru bil fi'li mutlaqan. Ya, kalau perintah itu datangnya secara mutlak. Ya, wajib al-azmu alal fi'li alal fauri. Ya, maka wajib diazamkan, artinya dilaksanakan secara faur, secara langsung. Jadi seperti yang dinyatakan di atas. Artinya kalau perintah datang ya langsung, karena tidak ada jeda. Ya, tidak ada jeda dikatakan dia laksanakan ini. Langsung dilaksanakan, tidak boleh ya, artinya karena kecuali kalau dia mengatakan laksanakan ini kalau kamu sudah begini, namanya ada syaratnya. Kalau tidak ada ya langsung. Fahal yaqtadi
al-fi'l al-fawri bi niyatin ala tikrar. Ya, jadi di sini lagi dari segi niat dalam hati kita. Ya, menerima perintah sembahyang umpamanya. Adakah kita ya niatkan secara langsung kalau sampai waktunya kita sembahyang, dan juga niat berulang-ulang, artinya kita sudah niatkan bahwa insya Allah zuhur besok saya sembahyang lagi, zuhur besok saya sembahyang lagi, sudah asar nanti sembahyang lagi. Adakah perlu itu diniatkan seperti itu? Nah, fa'in qulna inal amra yaqtadi tikrar ala hasabil istita'ah wajib al-fi'l wal fari. Ya, jadi kalau perintah itu menghendaki berulang-ulang, ya, sesuai dengan kemampuan, maka harus dilaksanakan secara langsung, ya, alal faur, ya, itu secara langsung itu. Lianna al halatal ula dakhilatun fil istita'ah. Nah, karena keadaan yang pertama tadi ini, artinya langsung kita azamkan itu masuk dalam kategori mengikut kemampuan. Ya, mengikut kemampuan. Nah, kalau mengikut kemampuan namanya tak boleh ditunda-tunda lah, karena kalau mampu ya laksanakan. Fala yajuzu ikhla'uha minal fi'al. Maka tidak bolehlah artinya ditunda ataupun dijauhkan dari perbuatan itu. Nah, itu yang harus kita pahami. Kalau perintah itu mutlak, ya, maka wajib ya kita lakukan. Wa in qulna, kalau kita katakan innal amra yaqtadi marratan wahidah. Perintah ini hanya menghendaki sekali. Ya, sekali. Seperti ya macam haji lah. Ya, haji. Ya, perintah haji itu kan hanya sekali. Ya, hanya sekali, atau umrah hanya sekali. Fahal yaqtadi zalika alal fawri amla? Adakah mesti langsung setelah kita dengarkan, setelah kita pahami langsung? Karena sudah ada syarat-syaratnya, sudah mampu, sudah apa segala. Ya, fihi wajhani. Ya, jadi ada dua pandangan lagi di situ. Ada dua pandangan. Pandangan yang pertama ya, kalau syaratnya sudah sempurna apanya ya mesti lakukan, karena dia sudah pahami bahwa rupanya haji ini adalah sesuatu yang wajib. Ya, jadi setelah dia pahami itu ya langsung. Ada uangnya, ada apanya juga, syarat-syaratnya. Nah, tidak ada daftar tunggu seperti sekarang ini, artinya langsung boleh pergi, ya silakan. Nah, artinya itu pandangan yang pertama. Wasani, dan pandangan yang kedua, yaqtadi zalika alal fawri. Ya, maka mestilah dia. Nah, yang pertama tidak mesti secara langsung. Ya, artinya kapan-kapan. Ya, kapan? Itu yang pertama. Pandangan yang pertama. Yang kedua ya harus dia langsung. Wa huwa qaulu as-Sayrafi wal Qadhi Abi Hamid wal awwalu asah. Ya, seperti perintah itu kalau sekali saja maka tidak perlu langsung. Ya, boleh ditunda ya, mengikut kemampuan, mengikut syarat-syarat yang diperbolehkan. Lianna kaulahu if'al yaqtadi ijad al-fi'li min ghairi takhsisin bil zamanil awal duna tsani. Karena kalau kita mengatakan if'al, kerjakan, ya, maka kita pahami perintah kerjakan itu yaitu mewujudkan pekerjaan tanpa ada waktu khusus. Ya, tanpa ada waktu khusus. Kecuali kalau dikatakan if'al al-an, ya, al-an tentu bil faur. If'al ba'da gadin, ya besok atau sesudah besok. Ya, jadi ada waktu. Ya, tapi kalau katakan if'al, tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi,
Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Tidak ada syarat-syarat. Paling pas syaratnya mastata'tum haqqa tuqatih, yaitu pemahaman-pemahaman para ulama tentu ya berbeda-beda. Wajib ayyasira mumtathilan bil fi'li fi zaman tsani. Ya, maka wajib dia laksanakan dengan melaksanakan perintah itu pada waktu yang kedua, artinya pada waktu yang tidak secara faur, tidak secara langsung. Ya. Itu yang kasus ya tentang kalimat perintah ini, ya, adakah terus langsung atau masih masih bisa menunggu atau ditunda kalau ada perintah. Kemudian seterusnya, wa amma idza warada al-amru muqayyadan bi zamanin. Ya, kalau ada perintah ya tetapi disyaratkan dengan waktu. Ya, disyaratkan dengan waktu. Ya, maka nuzir kita lihat. Ya. Fa in kana zamanu yastagrik al-ibadah, kalau waktu ditentukan itu artinya mencakupi seluruh waktu ibadah, dia sempit umpamanya waktunya, dia katakan sembahyang, maka dia mesti laksanakan sama waktunya tinggal sedikit. Itu yang maksud di situ. Ya, artinya waktunya iza kana zaman yastagrik al-ibadah, artinya semua. Nah, di sini dicontohkan kasawmi fi syahr Ramadan. Ya, seperti kutiba alaikumus syiyam ayyaman ma'dudat. Ya, jadi itu ada ayat sesudahnya itu ayyaman ma'dudat. Itu 1 bulan. Ya, 1 bulan. Lazimahu fi'luha 'alal fauri inda dukhulil waqti. Ya, maka lazim wajib dia laksanakan puasa itu apabila sudah masuk waktunya. Ya, kalau terlambat nanti ya maksudnya dia tidak sesuai dengan perintah itu. Ya, dengan kutiba alaikumus syiyam ayyaman ma'dudat syahrul Ramadan. Ada juga ulama yang baca syahra Ramadan. Seakan-akan diperintahkan kamu berpuasa pada bulan Ramadan. Kalau kita baca syahra Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya. Jadi itu yang yang dipahami. Jadi kalau ada perintah ya, tetapi terkait dengan waktu, sementara waktunya itu pas sesuai dengan waktunya ibadah itu, ya maka kita mesti laksanakan mulai dari awal waktu sampai habis. Wa in kana zaman ausa min qadril ibadah. Ya. Tapi kalau waktunya itu ya luas lebih daripada kadar lamanya kita beribadah, kasolati zuhri umpamanya, seperti sembahyang zuhur, ma baina zawal ila ayyasira zillu kulli syai'in mislahu, ya sampai mau masuk asar lah. Ya, itu waktunya kan lama. Artinya kalau kita mau sembahyang zuhur beberapa kali pun boleh. Ya. Wajabal fi'lu fi awalil waqti. Ya, maka wajib dilaksanakan pada awal waktu wujuban muwassa'an, dengan wajib yang diperluaskan. Artinya kalau tidak sempat awalnya, di tengah-tengahnya lah, diapanya itu namanya wujuban muwassa'an. Summa ikhtalafu hal yajibul azmu fi awalil waqti badalan anis shalah. Adakah wajib kita azamkan bahwa saya akan melaksanakan pada awal waktu, ya, sebagai memulai sembahyang itu? Faminhum man lam yujib. Ya, sebagian ulama
tidak mewajibkan. Wa minhum man aujabal azma badlan anis sholati fi awalil waktu. Nah, jadi ini mungkin kita boleh paham ini kalau umpamanya sudah masuk zuhur. Ya, maka kita mesti azamkan dalam hati akan sembahyang. Itu perintah. Ya. Tapi karena waktunya ini muasa, ya, maka dua pandangan. Ada mengatakan tidak perlu azam dulu. Nanti mau sembahyang baru diazamkan, baru diniatkan. Ya. Ada juga mengatakan tidak. Ya, mesti diazamkan. Nah, diazamkan waktu masuk sudah azan orang, tapi kita masih di perjalanan, kita masih ada kesibukan, maka kita azamkan dalam hati, kita tanamkan dalam hati akan melaksanakan sembahyang itu. Nah, itu yang dimaksud di situ. Azam itu di awal waktu. Ya, di awal waktu. Nah, jadi dua pandangan di situ. Jadi boleh dua-duanya. Artinya boleh. Nah, tidak apa-apalah, terlepas dulu. Ya, belum lagi masih ada pekerjaan lain. Ya. Tapi yang lebih ini zaman kita azamkan memang. Nah, saya sembahyang itu akan sembahyang zuhur. Ya, kita sembahyang zuhur. Nah, sama kalau umpamanya kita sudah sudah ingin sedang musafir, masuk waktu zuhur, tapi tidak sempat. Ya, maka kita azamkan zuhur itu kami akan laksanakan di jam takhir. Kita akan takhirkan. Jadi harus istilah azam ya, bukan niat kan, niat itu kan muqtarinan bil fi'al kalau mengikuti Imam Asy-Syafi'i. Tapi sudah diazamkan dalam hati. Insyaallah saya akan takhirkan ke waktu asar. Ya. Begitu juga kalau umpamanya sudah masuk zuhur, ya belum sempat, ya saya akan sembahyang zuhur nanti, ya sebelum habis waktunya. Jadi sudah diazamkan. Ya, artinya mematuhi perintah itu sudah masuk. Karena azam itulah yang penting, tadi sudah disebutkan. Apabila ada perintah, maka kita wajib azam terus azamnya. Azam itu artinya i'tikad, keyakinan akan melaksanakan perbuatan itu walaupun belum dilaksanakan. Nah, itu dari sudut pandangan ulama usul di dalam memahami makna perintah. Ya, jadi ada perintah alal faur, ada perintah muassa, masih boleh ditunda dulu. Ya. Kalau yang alal faur ini, ya dia mesti azamkan, sekurang-kurangnya azam, karena dia terbagi dua juga. Ada yang boleh langsung kita laksanakan, ada yang masih lagi waktunya masih luas. Ya, kalau waktunya tidak luas seperti Ramadan tadi, ya tidak ada lah yang mengatakan, wah saya azam puasa, tapi belum puasa lagi. Ya, belum puasa lagi. Waqala Abu Hasan Al-Karhi, yata'allaqul wujubu bi ahadi syai'aini. Jadi kewajiban melakukan perintah itu ya tergantung kepada salah satu dari dua hal, imma bil fi'li au bi an yadhikal waqt. Ya, jadi ada terkait dengan perbuatannya, ada terkait dengan kesempitan waktunya. Waqala aksaru ashabi Abi Hanifah yata'allaq al-wujubu bi akhiril waqti. Nah, jadi dari mazhab Abu Hanifah ini agak berbeda, dia mengatakan ya kewajiban untuk azam itu setelah mau habis waktu. Ya, kalau mau habis sudah terakhir, ya barulah wajib kita laksanakan itu. Kalau sebelumnya itu ya masih waktu ikhtiari namanya. Ya, waktu ikhtiari. Wa ikhtalafa haula'i fi man shalla fi awwalil waqti. Dan ada perbedaan ya, pandangan mereka para fuqaha
bagi siapa yang sembahyang pada awal waktu. Ya. Wa minhum man qala inna zalika naflun. Ada mengatakan bahwa kalau kita sembahyang pada awal waktu, ya maka itu ada nafil, sunnah. Fa in jaa akhirus waqti wa laysa min ahli wujub. Nah, sekalipun dia datang di akhir waktu dan itu bukan ahlul wujub, artinya bukan orang yang diwajibkan pada waktu itu. Fala kalama fi anna ma fa'alahu kana naflan. Ya, wa in kana min ahli wujub mana zalika naflul ladzi fa'alahu man tawajjahu wal fardu alaihi min akhiril waqti. Ya, jadi maksudnya di sini baru kalau ya orang itu dia mesti wajib ya melakukannya, maka dia wajib melakukan di awal waktu dan itu adalah wajib. Ya, itu pandangan yang pertama. Yang kedua, melaksanakan di waktu itu adalah sunnah. Ya, adalah sunnah dan apabila orang itu mempunyai kesibukan maka akhir waktu itu adalah wajib ya baginya. Wa minhum man qala fi'luhu fi awali waqti mura'ah. Ya, jadi kalau dia laksanakan di awal waktu itu maka diperhatikan. Fa in jaa akhirul waqti wa huwa min ahli wujub. Kalau dia datang akhir waktu maknanya dia termasuk ahli wujub. Ya. Alimna annahu fa'ala wajiban, maka kita ketahui bahwa perbuatannya itu adalah wajib karena dia sudah akhir waktu. Wa illam yakum min ahli wujub alimna annahu fa'ala naflan. Kalau bukan ahli wujub maka dia perbuatannya adalah sunnah. Ya. Ini ahli wujub ini kadang orang itu dia sudah sembahyang tapi dia mau jamaah lagi mau ini, jadi kadang dia termasuk orang yang rajin atau melihara jamaah. Ya, jadi ini yang dimaksud di sini. Kalau dia laksanakan di akhir, kalau dia melaksanakan, di sini ada orang banyak dia laksanakan, maka padahal dia bukan ahli wujub. Ya, bukan ahli wujub. Wa dalil ala ma qulnahu annal muqtada lil wujub huwal amru. Ya. Jadi yang menghendaki wajib itu perintah itulah. Maka tanawala zalika awalal waqti aqimis sholata liduluki syams. Ya, ini perintah dari Allah, dirikan sembahyang pada waktu ya tergelincirnya matahari. Fa wajaba ayyajiba fi awwalihi. Ya, fa wajaba dia mesti wajib, kewajibannya itu dilaksanakan pada awal waktu. Dulu kisyams, itu pemahamannya. Fa in fatal waqtul ladzi ulika alaihi al-ibadah lam yafal fa hal yajibul qada'u am la? Nah, mungkin banyak juga yang terjadi nih. In fatal waktu. Ya, kalau waktunya sudah terlepas, ya sudah kelewatan, yang dikaitkan tadi dengan ibadah itu. Walam yaf'al, sedangkan dia belum melaksanakan lagi. Apakah wajib diqada atau tidak? Fihi wajhani. Ya, maka ada dua pandangan lagi. Salah satunya wajib. Ya, artinya wajib fauran. Ya, wajib dia langsung laksanakan. Qadaan karena lepas. Sembahyang subuh, umpamanya dia terlepas tidur, bangun sudah terbit matahari, wajib dia langsung sholat subuh. Ya, jangan tunggu subuh besok, ya, langsung sembahyang. Dan itulah yang dikatakan wajib fi'luhu fauran. Ya, wajib melaksanakan terus. Ya, tapi bukan lagi sembahyang subuh adaan.
tapi sembahyang subuh qadaan. Ya, sebagai qada. Ya. Itu apa namanya ini banyak juga masalah di sini ya yang disebutkan. Wa minhum man qala la yajib illa bi amrin sanin. Ya, tidak wajib langsung ya boleh. Tunda dulu. Mandi dulu apa segala macam-macam. Dia boleh laksanakan ya ada yang begitu. Ya, tapi menurut siapa namanya di sini Syirazi wa huwa sah itu yang lebih baik. Ya, jangan langsung apa namanya ya tergopo-gopo begitu. Ya, jangan. Artinya sudah terlepaslah. Terlepas. Waktu qada itu ya waktunya muwassa. Ya, itu yang paling sah menurut apa namanya Imam Syirazi. Lianna ma ba'dal waqti lam yatanawalhu al-amru. Karena setelah terlepasnya waktu itu ya tidak masuk lagi dalam perintah itu. Nah, itu dasarnya, bukan lagi perintah. Itu sebabnya kita kan ada qada, diqada saja. Ya, diqada. Fala yajibul fi'lu fihi kama qabla al-waqti. Jadi tidak wajib langsung dilaksanakan sebagaimana sebelum masuknya waktu. Sama. Nah, sama. Artinya kita berusahalah artinya melaksanakan. Nah, jangan terlalu lama nanti kita lupa. Nah, nanti kita lupa akhirnya tidak sembahyang lah. Namanya sembahyang. Ya, sembahyang subuh itu. Ya, sedikit lagi. Faslun idza umira bi ibadatin fi waqtin muayyanin. Apabila diperintahkan beribadah, artinya diperintahkan suatu ibadah pada waktu tertentu, fa fi'luha fi zalikal waqti. Maka pelaksanaannya harus pada waktu itu. Jadi kita disuruh berpuasa di bulan Ramadan. Maka sebaiknya kita lakukan di bulan Ramadan. Ya, jangan ditunda, diqada ke apa segala, atau sebelumnya tidak boleh. Ya, atau hajinya ada asyhur ma'lumat, ada bulan-bulan tertentu. Maka disitulah jangan sebelumnya. Ya, waktu wukuf umpamanya harus waktu yang tertentu. Ya, jangan karena terlalu banyak orang mau dirubah. Wukuf itu berapa hari, jangan hanya 1 hari umpamanya. Ya, seperti yang biasa didengarkan oleh ya sebagian pemikir-pemikir Islam ini. Ya, jadi sumya adaan ala sabili al-haqiqah. Ya, inilah yang dimaksud adaan. Artinya langsung dilaksanakan pada waktunya. Wala yusamma qada'an, dan tidak disebutkan qada illa majazan, kecuali ya sebagai majazi lah, makna majazi. Nah, ini dalam Al-Quran, kama qala Allah Ta'ala, fa idza qadaitum manasikakum, apabila kamu sudah selesaikan manasikmu, Anda sudah selesaikan ya sesuai dengan waktunya. Ya, itu maksudnya. Idza qudiyatis sholatu, sudah dilaksanakan sembahyang. Ya, sudah dilaksanakan itu fantashiru fil ardi. Ya. Jadi harus selesai pada waktunya. Ya, barulah ya dilaksanakan. Dan inilah yang dikatakan adaan. Wa amma idza dakhala fiha, apabila dia masuk ke dalamnya fafsada, dan dia rusakkan, au nasya syartan min syurutiha, atau dia lupakan syaratnya sembahyang, tapi dia rusakkan sembahyangnya, dia macam-macam dia lakukan, makan atau bergerak-gerak dan sebagainya, atau ada syaratnya yang ditinggal, tidak berudu, ya macam-macam. Fa'adaha, dan dia kembali wal waktu bakin, ya sedangkan waktunya masih kekal, ya maka ini disebut i'adatan wa adaan. Ya, jadi sembahyang, tapi sembahyangnya
dia merasa terbata, rusak. Ya, waktu takbir mungkin takbirnya lain. Ya, rasa mungkin dia takbir sembahyang zuhur, padahal sembahyangnya sembahyang asar umpamanya. Baru ini dia ingat. Ya, atau umpamanya tidak baca Fatihah langsung, padahal dia sendiri kan. Nah, jadi terbatal begitu, jadi dia afsadah, jadi rusakkan sembahyangnya. Atau dia baru ingat, rupanya tidak berwudu. Nah, jadi baru dia pergi berwudu kembali apa segala. Nah, kemudian sembahyang lagi padahal sudah tadi dirusakkan, maka niatnya i'adatan wa adaan. Jadi dua. Dia ulangi dan adaan juga. Ya. Wa in fatal waktu fa fa'ala ba'da fawatil waktu sumya qada'an. Ya, tapi setelah dia pergi berwudu apa segala, habis waktu. Ya, habis. Nah, dia tidak sempat sembahyang lagi habis waktunya. Maka itu namanya qada'an. Nah, dia betul-betul qada'an lah. Ya. Karena bukan lagi waktunya. Ya. Nah, saya kira ini sedikit tapi yang dimaksud tadi itu dari sudut perintah itu. Jadi dari sudut perintah itulah kita boleh pahami ada yang bisa kita sebut sebagai pelaksanaan secara adaan, ada secara qadaan, dan ada dua-dua tadi, ya, i'adatan wa adaan. Ya, mungkin yang masih jarang kita lakukan ini i'adatan. Ya, karena kita jarang juga membatalkan sembahyang ini. Ya, membatalkan sembahyang. Ya, saya kira cukup sampai di sini ya. Ya, ini masih ada lagi babul amri lagi ya. Ya, masih banyak lagi ini. Ya, ini satu lagi yang terkait dengan perintah ini. Ya, perintah, adakah kalau ada dua perintah, adakah takhir atau tertib? Ya, itu akan dibahas lagi oleh ulama kita. Ya, tentang perintah-perintah ini. Ini semua perintah-perintah karena ini terkait dengan ketaatan kepada Allah. Ya, kepatuhan kepada Allah. Jadi perintah itu wajib kita ketahui apa tujuannya untuk dijadikan sebagai dalil di dalam melaksanakan perintah-perintah Tuhan, ya, perintah-perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira cukup ya sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita dengarkan tadi pemaparan dari Anggul Ustaz, dua bab 9 tentang perintah apakah menghendaki satu kali ataukah ada tikrar, ulangan, dan yang bab ke-10 perintah juga apakah alal faur atau langsung, amla atau tidak, dengan beberapa pasal penjelasan tadi dengan kasus-kasus tertentu. Baik, selanjutnya kita beri kesempatan kepada para hadirin dan hadirat mukarramun untuk kita membuka ruang dialog diskusi tentang apa yang telah dipaparkan oleh Alena Andagurta tadi. Tafadhal. Silahkan jika ada hal yang ingin didiskusikan. Boleh langsung atau kami bisa bacakan melalui media chat di Zoom. Baik, jika mungkin belum ada. Mungkin tidak terlalu ada. Ini kan masalah fikih, jadi tidak terlalu
Anggap beringan lagi sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang. Mujahid, Mujahid. Fadal, Ustaz. Dokter Iya. Mujahid lagi. Jahid. Silakan. Silakan, Ustaz. Terima kasih. Ya, Saya respon. kira ini memang perlu pemahaman lebih dalam terkait dengan perintah-perintah, karena banyak ternyata di masyarakat itu justru tidak sesuai dengan kaedah-kaedah usul fikih ini. Ya, Salah satu penyebabnya karena semangat yang terlalu tinggi. semangat berislam itu yang terlalu Oh ya. kuat, tapi tidak didasari dengan pengetahuan. Ya. Saya kasih contoh, misalnya saya pernah berapa kali ketemu kasus, misalnya orang azan itu sebelum waktu duhur misalnya, jadi dia hanya berpatokan misalnya pada waktu itu jam digital. Digital ya. Ya, padahal kalau diperhatikan matahari itu belum tergelincir, tapi dasarnya itu sudah ada. Nah, waktu itu saya bilang itu pukul rata statistik. Itu pukul rata statistik. Nah, yang harus dilihat adalah ketika tergelincir matahari, maka salah satu caranya mungkin adalah menambah 5 atau menambah sedikit lah ya. Iya, nambah sedikit 5 atau 10 menit. 10 menit Nah, ya. kemudian yang menarik lagi, Puang, itu kalau misalnya itu kan salat sunat qabla subuh itu sangat tinggi nilainya. Ya. Nah, tapi kadang-kadang itu jam digital itu waktu qamat itu sangat kaku. Jadi seakan-akan kalau sudah lewat 10 menit itu bukan waktu awal. Seakan-akan jadi, apalagi di Ramadan ya, bukan waktu awal. Jadi ini padahal di sini layak tadil fawra, dia tidak membutuhkan penyegerahan. Itu kadang-kadang juga orang masih salat misalnya, itu salat sunat dia sudah qamat misalnya seperti itu. Kenapa tidak dibiarkan selesai salat sunatnya baru kemudian dikamat? Dan itu ada kasusnya, Nabi pernah menunggu seorang sahabat sampai dia undur salat subuh, hampir habis waktu subuh baru dia kamat, karena sahabat itu dia ditunggui untuk datang. Dia khawatir, Nabi tidak ingin sahabatnya luput dari salat subuh. Ya. Jadi memang ini menurut saya perlu dimasyarakatkan, masyarakat tahu kasus-kasus seperti ini, sehingga khususnya pengurus masjid sehingga saya kira ini. Itu diantaranya yang saya respon. Yang kedua, apakah semua kaidah ini dia hanya terkait dengan perintah di wujub, atau perintah yang bukan wujub pun dicakup oleh kaidah-kaidah yang dibaca tadi? Misalnya kasus misalnya dalam ayat Nabi Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tasbahu bakar, misalnya seperti itu. Lalu kemudian terjadi dialog antara kaumnya Nabi Musa dengan Nabi Musa, sehingga perintah itu menjadi tertunda. Karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan yang menunjukkan syarat perintah itu kemudian tertunda, sampai-sampai Quran mengatakan hampir-hampir dia tidak lakukan itu. Misalnya dalam kasus seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, saya kira ya, untuk pertama tadi itu respon, jadi saya kira hanya kesadaran umat Islam lah. Ya, sepatutnya umat Islam ini harus ya berhati-hati tentang waktu itu. Apalagi sembahyang umpamanya kan. Nah, sembahyang itu kitaban mauqutan. Ya, satu kewajiban yang mempunyai waktu tertentu, jadi harus ikut itu. Ya, sekarang ini kan sudah mudah. Ya, dan jangan terlalu percaya kepada alat-alat canggih ini, harus juga kan itu pentingnya. Biasanya kalau di tempat lain itu macam di Brunei ataupun di
Di Malaysia itu ya itu memang langsung turun tangan orang-orang ahli falak ini yang turun tangan menentukan waktu-waktu sembahyang, waktu azan dan sebagainya. Ya, jadi itu yang memang penting sekali. Ya, artinya pakar-pakar ilmu ini harus turun tangan untuk menentukan, jangan hanya melihat kalau sudah jam sekian, apalagi sekarang kan jam itu kan tidak tepat terkadang. Mungkin sekarang ini kalau di Jakarta ini belum jam 12 sudah zuhur. Ya, nanti akan beralih lagi jam malah 12:30 umpamanya. Itu sebabnya di Brunei itu karena selalu berjalan begitu, jadi ditetapkanlah kalau hari Jumat itu harus 12:30. Mau jam 1 sudah. Walaupun pada sebenarnya zuhur itu sudah masuk setengah jam sebelumnya. Ya karena dia mau pastikan supaya masyarakatnya tidak ada yang ketinggalan. Ya karena kalau dia ikut waktu kan macam kita di Indonesia ini, ya terkadang kan berubah-ubah itu waktu itu. Ya ada ininya. Jadi ya kalau di sana itu dipastikan buktinya untuk sholat Jumat, kalau soal lain ini tidak. Ya, itu sholat Jumat karena memang dikehendaki semua hadir, lelaki, mukimin. Ya, jadi ditunda sampai setengah jam itu berlalu. Ya, setengah jam. Itu sudah menjadi keputusan sudah lama katanya. Katanya sudah lama. Ya, itu untuk memelihara itu karena kalau ikut waktu ini, ya terkadang tidak tepat seperti yang dikatakan oleh Dr. Mujahid tadi. Ya, terkadang juga terlalu lambat, akhirnya azan itu bermacam-macam kita kedengaran kan, azannya seluruh masjid ya keras semua keluar, jadi terkadang membingungkan. Ya, terkadang membingungkan, ini sudah masuk ke ini, sudah belum ke ini. Ya, jadi sepatutnya itu diatur ya supaya betul-betul sesuai dengan waktunya. Macam di Mekah lah, maka memang diatur terus itu waktunya. Ya, memang ada ahlinya di situ yang duduk senantiasa melihat setiap hari, karena setiap hari itu ada perubahan sedikit-sedikit waktu itu. Ya, kecuali yang betul-betul di atas Hatul Istiwa, nah itu mungkin tidak ada perubahan. Tapi yang kita ini yang sebelah selatan atau sebelah utara itu ada perubahan itu. Nah, saya kira itu. Jadi kemudian yang tadi yang kita baca ini perintah yang menunjukkan wajib. Ya, kalau perintah yang tidak wajib itu sudah lalu ya. Nah, tidak salah 2-3 pengajian yang lalu kita sudah tidak begini kalau yang tidak wajib itu. Ya. Jadi yang kita baca ini hanya perintah yang yang dipahami menunjukkan makna wajib. Ya, inilah yang kita baca ya, inilah yang ada beberapa isu yang dikemukakan. Jadi Dr. Rahman Mujahid boleh kembalilah ke sebelumnya. Ada 2-3 pasal itu. Ya, insyaallah. Ya, Pak. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Ya. Kasih, Bang. Ya. Ada lagi? Ada. Ya, terima kasih banyak atas respon dari Ustaz Dr. Rahman Mujahid. Kami masih memberi kesempatan kepada asatidz yang lain. Jika ada hal yang ingin didiskusikan. Saya pakai. Oh iya, Ustaz Dr. Abdullah. Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi pertanyaan saya itu sederhana. Meskipun itu sholat sunat sebelum subuh dianggap sunat, tetapi karena pahalanya itu lebih baik dari dunia bersama isinya. Ya. Pertanyaan saya, Prof. Saya jujur kan tidak terlalu tahu banyak tentang ilmu fikih. Ya. Begitu pentingnya sholat sunat qabla subuh. Ya. Saya biasa terlambat karena di WC. Orang sudah azan.
sudah malas, sudah mau rakaat pertama. Saya tetap sholat sunnah dulu di rumah. Atau kalau darurat, saya melaksanakan kira-kira 30 menit setelah sholat subuh. Halal dan haramkah, bolehkah melaksanakan seperti itu, Prof? Mungkin banyak ustaz belum menyampaikan begitu. Tapi saya punya apa kayak ijtihad sendiri kira-kira. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Memang dalam bahasa fikih pun ada kalau umpamanya sholat sunat muakkadah ini, bukan hanya sampai sunat subuh saja, yang lain pun tapi muakkadah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah itu. Kalau kita pergi ke masjid terus sudah qamat, nah kita sembahyang saja. Ya, setelah itu baru kita sembahyang sunat sesudahnya. Itu boleh itu. Dibenarkan, terutama kalau sholat sunat subuh itu semua ulama membenarkan. Dari mazhab lain pun saya lihat mazhab Maliki juga membenarkan, mazhab Hambali pun semua membenarkan apabila kita terlambat seperti yang dikatakan tadi. Justru adalah kerugian kalau seperti yang disebut oleh Dr. Abdullah, dia sembahyang saja di rumah, kemudian pergi sudah terlambat juga sembahyang jamaahnya, padahal sembahyang jamaah itu paling bagus kalau kita di awalnya bisa sampai di sana langsung qamat, itu lebih bagus kalau tidak sempat di rumah umpamanya sembahyang sunnah, karena memang sembahyang sunnah itu bagusnya di rumah kalau kita dekat dengan masjid. Jadi kita sembahyang sunnah kemudian pergi ke masjid terus qamat kita sembahyang. Atau umpamanya kita mau ikhtiyati lagi pergi ke masjid sembahyang sunnah, sembahyang tahiyatul masjid, pas itu kita sembahyang itu lagi afdal. Jadi lebih baik kita buru jamaahnya itu dulu. Kita buru jamaah. Tak usah sembahyang sunnah dulu, kalau memang orang sudah qamat di masjid kita terus sembahyang sampai di situ. Nanti setelah itu baru kita qada kita sembahyang itu dibolehkan oleh ulama fikih, dibolehkan. Cuma kita lihat juga lah keadaan. Terkadang masyarakat ini kalau dia tidak biasa melihat, mungkin sholat apa lagi ini, kita sudah sholat subuh pokoknya kan padahal kita ada ini. Jadi bagus juga kalau kembali ke rumah kita sembahyang lagi, tidak ada yang melihat kan, lagi bagus apalagi sembahyang sunnah kan, sembahyang sunnah kita qada di rumah aja. Saya kira itu yang paling bagus lah karena kita di dalam melaksanakan ibadah ini sebenarnya perlu juga menjauhi fitnah lah keraguan masyarakat, terutama kita yang terkadang bisa meragukan, apalagi masyarakat kita masih belum tahu perbandingan mazhab apa segala, jadi susah lah kan, susah. Itu sebabnya kita anjurkan supaya apa yang sudah establish di masjid itulah jangan dirubah nanti bermasalah kan masyarakatnya. Yang penting sesuai dengan mazhab yang kita pegang. Kalau memang dia mazhab Hanafi silakan. Kita boleh ikut ke situ. Kita di Indonesia kan umumnya mazhab Imam Syafi'i. Cuma ada juga yang mengatakan tidak ikut mazhab kita ikut. Tapi saya lihat fatwa-fatwanya juga tidak terkeluar daripada mazhab 4 itu. Jadi ada ikut mazhab, kebanyakan orang-orang yang mengaku tidak ikut mazhab mazahib arba ini, dia mengikut mazhab Ahmad sebenarnya, Ahmad bin Hambal. Cuma dia tidak menyebut. Tapi itu yang dikuatkan. Itu yang dikuatkan karena
Dia baca hadis-hadisnya. Kalau kita biasanya mazhab Syafi'i ini jarang baca hadisnya, walaupun ada hadisnya juga. Nah, kita jangan ya. Saya kira di situ saja perbedaan yang ini yang perlu kita ketahui. Ya, yang jelas ya, istilah ada kawan saya dulu dia ketua Muhammadiyah di Medan, sama-sama mengajar di USIP, sudah meninggal, Allahuakbar. Kami katanya itu memang tidak terlalu menonjolkan mazhab, tetapi kita di dalam memberikan fatwa baik ibadah maupun di luarnya, kita tidak mau keluar daripada mazhab 4 ini. Tidak akan keluar. Jadi di situ saya paham, rupanya mereka juga ikut mazhab, cuma mereka tidak menampakkan. Tidak macam kita terus. Ya, kan kita inginkan ada keseragaman. Ya, kalau terlalu banyak nanti masyarakat kita yang masih awam ini ya terjadi perbedaan-perbedaan yang menyebabkan nanti saya tidak mau ke sana itu. Orang tidak baca basmalah, pokoknya pakaiannya ya kadang-kadang tidak masalah. Ya, itu juga ya mazhab. Ya, itu tidak kunur subuh umpamanya. Ya, jadi kita ingin supaya lebih masyarakat ini lebih umum yang dilaksanakan itulah. Ya, macam kita di DD ini ya memang berpegang teguh kepada ibadah yang telah diajarkan di madrasah kita, di pesantren kita ya kebanyakannya mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, mazhab Imam Asy-Syafi'i. Walaupun kita belajar semua. Ya, dan kita bisa toleran mengikuti, mengetahui. Ya, cuma yang kita tidak mau ini kalau saling menyalahkan. Ya, itu yang kita tidak mau. Ya, saya kira itulah yang dapat kita pahami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih pada Ustaz Dr. Abdullah. Mungkin masih diberi untuk yang ketiga jika masih ada yang ingin berdiskusi atau bertanya pada kesempatan kali ini. Fadhal. Baik, jika sudah ada lagi, kita persilahkan kepada Andre Geruta untuk memberkahi ujian kita ini dengan doa. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghis. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam an tarzuqana ilman nafi'an mubarakan wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa sakam ya akramal akramin. Allahumma ja'al jami'ata dari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqah لتخريج العلماء القانتين والدعاة المتقنين والمربين المخلصين واجعلها منارا أريقا للعلوم الإسلامية وقلعة معمورة للمعارف الثقافية ومصدرا أصيلا للشرائع الدينية بمنهاج أهل السنة والجماعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سدد وأيد دولة إندونيسيا كدولة مباركة في التقدم والأمن والسلام وسائر بلاد المسلمين يا حنان يا منان. اللهم أكرمها بلذة الاحتقام إلى الحق والخير واجعلها بلقة ميمونة وبلدة طيبة مأمورة واجعل أهلها من المؤمنين متمسكين بالدين آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر مؤمنين بالله يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا من لدنك رحمة
وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين تقبل دعانا بسر الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Prof. Selamat. Masih Bang. Ya. Terima kasih banyak, Bang. Ya. Terima kasih pula kepada para ustadz, para hadirin sekalian. Semoga ini menjadi iadah penambah pundi-pundi amal untuk bekal kita di akhirat kelak insyaallah. Dan kita berniat berjumpa kembali di pengajian berikutnya. Bismillah, insyaallah. Baik, kita akhiri bersama. Billahi taufiq wa da'wah wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.